Halo semuanya, saat ini kita sedang berkunjung ke rumah makan Cita Rasa Minang Sepakat. Rumah makan ini berkawasan di Hayamuruk, Gajah Mada. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen bisnis dan operasional. Kalian penasaran bagaimana proses bisnis rumah makan ini? Yuk ikutin kami terus ke dalam. Nah, kebetulan saat kami berkunjung, mereka sedang mendapat pesanan makanan sebanyak 500 box nasi padang. Seperti namanya, rumah makan Cita Rasa Minang Sepakat ini menawarkan makanan-makanan dengan menu utama makanan khas Padang. Tapi teman-teman, ternyata rumah makan Cita Rasa Minang Sepakat juga menerima pesanan di luar menu masakan khas Padang. Seperti yang dikatakan Bapak Subur selaku supervisor pada rumah makan Cita Rasa Minang Sepakat, bahwa sebelumnya mereka juga pernah menerima pesanan sebanyak 1000 box untuk makanan dengan menu utama Chinese food. Selamat sore Pak. Selamat sore juga. Sebelumnya perkenalkan, saya mahasiswi dari Universitas Dinas Sarana Informatika. Nah, saya mau izin tanya-tanya sedikit Pak, boleh? Boleh. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Subur. Bapak Subur. Kalau boleh tahu Bapak Subur di sini posisinya sebagai apa? Sebagai supervisor. Supervisor. Jadi gini Kak, kita ada tugas dari kampus untuk mengobservasi UMKM yang ada di sekitaran. Kalau boleh tahu, usaha apa yang saat ini lagi jalanin sih Pak? Usaha rumah makan Padang. Rumah makan Padang. Untuk namanya? Cita Rasa Minang Sepakat. Cita Rasa Minang Sepakat. Nah, rumah makan Cita Rasa Minang Sepakat ini udah berdiri berapa lama Pak? Kalau persisnya yang di sini dari tahun 97. 1997 sampai sekarang ya? Sampai sekarang dia masih eksis. Masih eksis sampai sekarang. Nah, dari sekian lama itu udah berapa cabang yang dibuka Pak? Sementara waktu ada 3. 3 cabang. Yang pertama di daerah Goto Pancoran, Ya. yang nomor 2 di Matraman, pas lampu merah. Yang ketiga di Jalan Hayamuruk. Di tempat yang sekarang kita lagi datangin ini ya. Oke. Lalu rumah makan Minang Sepakat ini pernah nggak Pak berkolaborasi sama mitra yang lain? Tidak, Berarti hanya kecuali cabang. berarti bekerja sama di antara cabang aja ya. Kalau boleh tahu, ini kan bisa menerima pesanan ya Pak ya? Bisa menerima pesanan. Bagus ya. Kalau dari Bapak sendiri pernah menerima seberapa banyak pesanan yang bisa diorder customer? 1000 pernah. Kalau boleh tahu untuk acara apa tuh Pak? Biasanya majelis ya rapat. Yang acara-acara besar gitu juga. Nah, dari 1000 pesanan itu butuh berapa waktu untuk proses produksi? Sebenarnya gimana? Tergantung aja. Jika cepat bisa, lebih lama bisa. Berarti tergantung permintaan dari customer. Customer. Jumlahnya berapa? Kalau cuma 1000 minimal 1000. Ya. Kita harus jaga kualitas. Itu harus kita bagus jadi tinggi. Jadi 3 gimana Pak? 3 tempat. Oh, jadi dari 3 cabang itu. Supaya menjaga kualitasnya nggak terlalu lama. Jadi kalau dari satu yang terlalu lama, kualitasnya takutnya Jadi meminimalisir juga ya. Berarti bisa dibilang kalau dalam waktu seminggu itu bisa kurang dari seminggu jadinya Pak untuk proses produksinya. Bisa lebih cepat. lebih cepat. Berarti
3 hari itu Oh, 3 hari pun dalam kondisi 1000 pieces bisa selesai. bisa. Tapi kalau boleh tahu kan pesanan banyak ya Pak? Emang ada berapa karyawan sih di sini? Sementara 18 orang 18 orang untuk yang tetap 13 orang. untuk 13 orang. Itu 18 itu hitungannya di semua cabang atau di satu cabang aja? Oh, satu cabang aja. Oke, berarti bisa gerak cepat karena SDM-nya juga banyak ya, mumpuni. Lagi nih Pak, karena kita basicnya di nasi padang, tapi pernah nggak Pak coba menu-menu resep baru gitu yang di luar masakan Padang? Pernah. Apa tuh? Pernah. Chinese food pernah tuh? Itu pernah berapa lama Pak bertahan? Itu 3 tahun ada. 3 tahun pernah Chinese food juga. Cuma gara-gara corona kemarin, saya kan sebagai cukup Iya, otomatis kan tertunda gitu. enggak, dan sekarang kan bisa terbuka lagi karena yang Padang itu grafiknya itu meningkat terus. Berarti antara Chinese food sama masakan Padang ini lebih meningkat yang Padang ya? Jadi dipertahanin yang Padang ini daripada yang Chinese food. Lalu Bapak, kalau boleh tahu ini kan sebagai supervisor di rumah makan di Karasan Nusantara. Untuk memanajemen SDM khususnya di cabang Ayam Buruk ini seperti apa Pak? Kan SDM-nya banyak nih karyawan-karyawannya. Bapak sebagai supervisor bagaimana sih bisa memanajemen SDM yang sumber banyak itu? Pertama harus sabar ya, namanya orang itu orang Oh iya, sabar. Mendidik orang itu tidak mudah. Sabar, teliti, harus hati-hati. berarti harus butuh tenaga ekstra juga ya. Oke Pak, kalau boleh tahu dari 3 cabang ini nih tingkat penjualannya tuh paling tinggi yang mana Pak? Sementara waktu lagi naik itu di Matraman. Di Matraman. Nomor 2 di Ayam Buruk, nomor 3 di daerah Bojong Kota. Berarti top one-nya ini sebenarnya ini di Matraman ya yang paling. Tapi di Ayam Buruk tidak bisa kita katakan Oh, kenapa tuh kalau boleh tahu? karena suatu saat kita berusaha meningkatkan penjualan menyusul abang kita itu. Di Matraman ini. Kalau meningkatkan penjualannya itu biasanya caranya gimana Pak? Memberikan pelayanan yang terbaik saja. Dari sistem pelayanannya. Sekali apapun harus seperti itu. Apalagi eranya era sekarang yang diutamakan adalah pembayaran untuk semua hal bisa. Iya, karena sekarang sudah digital ya. Tapi kalau misalnya ada yang order Pak, saya misalnya mau order, tapi saya nggak mau yang seluruhnya itu masakan Padang. Itu bisa nggak Pak? Bisa. Oh, bisa Bebas. ya juga, bebas. Bisa. Ya berarti bisa sesuai request si customer-nya. Bisa. Bapak kan sebelumnya ini terima pesanan juga ya Pak. Betul. Kalau boleh tahu, ada kerjasama sama marketplace gitu? Ada. Gojek, Grab, Shopee. Pertama di Gojek sama Grab. Oh, Gojek sama Grab. Berarti orang yang harus order tengah malam itu nggak perlu harus Tidak datang ke perlu sini ya? datang, tinggal klik makanan dan nyampe. Oke, ya. Semuanya ya. Saya tuh lebih senang kalau customer tuh kan Kenapa itu? jadi lebih puas aja. Oh, lebih puas karena kita beri pelayanannya. Terus bisa lihat langsung Nah, apa bagaimana. yang diinginkan Oh, ya puas saja. tapi terima untuk orderan online juga. Terima siap waktu kapanpun di sini terutama 24 jam. 24 jam? Bukan 24 jam. 24 jam non stop. Karena di daerah yang buruk ini emang selalu ramai apa ya? Maksudnya lingkungannya itu juga selalu ramai. Ramai. Ramainya itu ramai. Oh, orang-orang kantor. Ini kan kawasan bisnis. Pokoknya kalau satu minggu ya kita ini selebihnya ya. Selalu menerima. Oke, Bapak sebelumnya terima kasih untuk waktu dan kesempatannya karena udah
melanjutkan masa kita. Prospeknya Besar ya, tinggi ya. Karena kalau bisa restoran kan dia bisa bertahan kapan aja ya Pak ya. Karena kan kalau makanan kan nggak mungkin nggak ada yang beli ya sih. tapi risikonya sangat besar. Resiko. Kita jual kan mateng. Nah, jadi mau nggak mau harus habis hari ini juga ya. Oke, terima kasih ya Bapak. Semoga usahanya bisa berjalan lebih lancar, semoga berjalan